Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umiyah dari kelas 11 TKJ 4, nomor absen 32. Akan mempresentasikan tugas mengenai komunikasi data. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data ialah proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching yang terjadi antara komputer dengan komputer, atau bisa juga didefinisikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan data secara elektronik dari dua atau lebih alat yang terhubung ke dalam sebuah jaringan melalui suatu media. Contoh komunikasi data ialah secara teks, secara gambar, secara video call, atau secara call. Adapun komponen komunikasi data. Yang pertama, pengirim. Pengirim yaitu piranti atau perangkat yang mengirimkan data. Yang kedua, penerima. Piranti atau perangkat yang menerima data. Yang ketiga, data. Tentunya informasi yang akan dipindahkan atau dikirimkan. Yang keempat, media pengiriman. Ialah suatu media atau saluran yang dapat digunakan untuk mengirimkan data tersebut. Yang kelima, protokol, yaitu aturan-aturan yang berfungsi untuk menyesuaikan atau menyelenggarakan hubungan, misalnya mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan sisi penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan benar. Adapun fungsi dan tujuan komunikasi data. Yang pertama, efisiensi. Pengiriman data dalam jumlah besar memungkinkan si pengguna sistem komputer dan peralatan pendukungnya dari jauh, mendukung manajemen dalam hal-hal kontrol, memungkinkan orang dan bisnis yang memiliki lokasi geografi, kemungkinan pengolahan data, mendapat data secara langsung, mengurangi waktu untuk pengolahan data, dan mempercepat penyebaran informasi. Komunikasi data mempunyai karakteristik. Yang pertama, pengiriman, akurasi, ketepatan waktu atau tepat waktu, dan jitter. Komunikasi audio. Komunikasi audio ialah sebuah komunikasi antar orang, lembaga, kantor, ataupun perusahaan dengan memakai lambang verbal atau sebuah bahasa yang disampaikan secara lisan. Komunikasi audio juga bisa diartikan sebagai suatu alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui alat pendengaran. Keuntungan menggunakan fasilitas komunikasi audio adalah kita bisa berkomunikasi dengan seseorang di zona yang berbeda atau di tempat yang berbeda tanpa harus berada di zona atau tempat yang bersamaan. Contoh dari komunikasi audio seperti radio, alat perekam magnetik, piringan hitam, kaset, MP3, atau audio digital. Adapun macam-macam audio pada komunikasi data. Yang pertama, audio visual. Audio visual ini digunakan untuk presentasi, home theater, dan sebagainya. Yang kedua, audio streaming, yang biasanya digunakan untuk mendownload file seperti Winamp, MP3, Real Audio, RAM, dan Liquid Radio. Yang ketiga, audio response, suara yang dihasilkan oleh komputer. Yang keempat, audio oscillator. Yang kelima, audio modem riser. Komunikasi video. Video ialah sebuah teknologi pemrosesan sinyal elektronik yang mewakilkan gambar bergerak. Jika komunikasi video ialah sebuah alat komunikasi yang sanggup ditangkap melalui visual atau penglihatan. Manfaat dari komunikasi video ini, yang pertama, dapat dipakai untuk memberikan informasi. Yang kedua, dapat dipakai untuk berkomunikasi dengan orang atau beberapa orang dalam jarak yang jauh. Yang ketiga, dapat dipakai sebagai media pembelajaran bagi guru dalam memberikan bahan pelajaran kepada siswa. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk komunikasi video.
Yang pertama, gambar foto. 2, sketsa. Ketiga, diagram atau sketsa. Yang keempat, bagan atau chart. Yang kelima, grafik. Adapun contoh komunikasi video seperti CCTV, proyektor, videotron, maupun televisi seperti news atau berita yang ditayangkan. Yang terakhir, komunikasi audio-video. Komunikasi audio-video atau audio-visual adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan cara memvisualisasikan sekaligus memperdengarkan isi pesan kepada penerima dengan melalui media. Adapun ciri-ciri komunikasi audio-video seperti bersifat linear, menyajikan visual yang dinamis, digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang, dan merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. Contoh dari komunikasi audio-video ini seperti film, video, televisi, DVD player, atau PCD player. Media transmisi komunikasi data. Ada 2 macam, yaitu media kabel dan media tanpa kabel atau nirkabel. Media kabel ini sering disebut sebagai wide media, yaitu media yang mengendalikan gelombang dalam jalur fisik kepada si penerima data. Contohnya fiber optik, UTP, dan kabel koaksial. Kedua, media tanpa kabel atau nirkabel sering disebut dengan unguided media. Contohnya seperti perambatan di udara maupun perambatan di laut. Adapun 3 jenis transmisi. Yang pertama, simplex, yang kedua, half duplex, yang ketiga, full duplex. Yang pertama, simplex, yang berarti komunikasi satu arah. Salah satu jenis daripada transmisi yang dimana hanya terdapat satu transmitter dan satu receiver. Half duplex adalah salah satu jenis transmisi di mana kedua stasiunnya sudah dapat mentransmisikan data baik menjadi transmitter maupun menjadi receiver. Yang ketiga, full duplex adalah suatu jenis transmisi di mana kedua stasiun sudah dapat ditransmisikan secara bersamaan. Contoh dari simplex seperti siaran radio dan siaran TV. Contoh half duplex seperti SMS, chatting, walkie-talkie. Dan yang terakhir, full duplex. Contohnya telepon genggam, telepon, dan lain sebagainya. Adapun standar komunikasi data. Yang pertama, ITU, International Telecommunication Union. Yang kedua, ISO, International Standardization Organization. Adapun keuntungan dan kekurangan komunikasi data. Yang pertama, keuntungan. Membantu proses desentralisasi, mempercepat pembuatan laporan-laporan, mempercepat pengiriman dan pengumpulan data, menggunakan media kabel dan nirkabel sebagai aksesnya, membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Yang kedua, kekurangan dari komunikasi data, yaitu calls itu memerlukan beberapa detik, kecepatan data terbatas, dan keterbatasan bandwidth. Jadi, kesimpulan dari komunikasi data ialah proses pengiriman data dan penerimaan data atau informasi dari 2 atau lebih device seperti komputer, laptop, printer menggunakan kode biner melewati saluran transmisi. Komunikasi audio adalah suatu alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui alat pendengaran. Contohnya seperti telepon, radio, dan tape recorder. Komunikasi video adalah suatu alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui visual atau penglihatan. Contohnya seperti TV, sebuah acara berita atau news, videotron, proyektor, dan CCTV. Yang terakhir,
komunikasi audio dan video, yaitu mengembangkan bentuk bahasa komunikasi visual berupa pengolahan pesan-pesan untuk tujuan sosial atau komersial kepada individu atau kelompok. Contohnya, televisi, VCD player, DVD player, atau komputer. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan atau kurang memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.